Mana dia mengambil istri orang, Tuhan akan membalas bahwa itu dilakukan sembunyi sebentar. Ini firman Tuhan yang dibawa Nathan bukan? Iya. Firman Tuhan yang dibawa Nathan. Kalian imani? Jelas. Oh jelas. Kalau kalian imani, sudahkah kalian contoh firman Tuhan tersebut memberikan istri ke tempat umum? Shalom, saudaraku semuanya. Apa kabar di hari ini? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Di kesempatan ini saya ingin membagikan satu buah video perdebatan antara Islam dan Kristen. Ini sangat luar biasa, saudara, karena banyak sekali di media sosial ini yang haus akan pengenalan Kristus gitu ya, Yesus, sosok Isa Masih, apakah sama atau tidak gitu ya. Jadi banyak sekali menurut saya ini pantas untuk dibagikan, khususnya di gereja YouTube. Dan perdebatan-perdebatan ini membuat merasa terbuka gitu ya, merasa membuka wawasan gitu. Saya merasa ini harus dibagikan gitu, pantas untuk dibagikan. Jadi saya akan bagikan video ini, saudara. Semoga ini menambah wawasan, pengalaman dan sebagainya buat saudara. Pastinya sangat memberkati ya. Saya mengajak kita semua untuk saksikan video kesaksian ini. Orang kaya itu sayang mengambil seekor dari dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepada kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentulah kutambahkan lagi ini dan itu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan atasmu yang akan datang dari kaummu." Firman Tuhan ya. Iya, ini kan ngomongnya kepada Daud, Unco. Iya, kan firman Tuhan katanya kalian imani. Iya, ini firman Tuhan kepada Daud, bagaimana Tuhan akan menghukum Daud dan keluarganya karena tingkah laku Daud yang mengambil istri Tuhan orang. Yang ini enggak kau imani. Kok nggak dimani? Siapa bilang nggak saya imani? Kalau kau imani, sudahkah kau kasih istrimu ke tempat umum? Ini bukan masalah kita harus seperti itu, Unco. Ini kan firman Tuhan, Dis. Inilah ini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Unco. Masa firman Tuhan tidak kau imani? Saya bacakan aja ya. Saya bacakan, Unco. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya dengar. Ini kan beginilah firman Tuhan kepada Daud ya, bahwasanya mana kepada Daudnya kau tambahin. Ini kan Nathan yang ngomong sama Daud. Beginilah firman Tuhan kepada Daud, nggak ada. Unco. Mana kau tambahin kitab kau? Dengarkan. Yang ngomong di sini siapa? Yang ngomong beginilah firman Tuhan siapa yang ngomong gitu? Beginilah firman Tuhan, apa bunyinya? Ya, yang ngomong gitu siapa? Yang ngomong beginilah firman Tuhan siapa? Lah itu kan firman Tuhan, harus kalian kerjakan. Ucup, yang ngomong beginilah firman Tuhan itu Nathan yang di ayat 1 tadi, apa isi firmannya? Dia ngomong gitu sama Daud, Penya. Apa isi firmannya? Saya bacakan, nih. Beginilah firman Tuhan. Ini Nathan ngomong sama Daud. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan atasmu. Mu di sini siapa?
Daud. Oke, kutimpakan atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang Terus? itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan itu di depan seluruh orang Israel secara terang-terangan. Oke. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa Itu kepada 13-nya Tuhan. ente baca Nathan- udah. Ya. Aku udah baca itu. Ya, Ya, jadi daripada itu lambat, sebentar. Itu kan tentang, dengarkan dulu, dengarkan. Itu kan tentang bagaimana Tuhan hendak menghukum Daud. Di Itu tahu di dia. Al-Quran Ini terakhir, ada itu. terakhir. Kalau kau tak tahu, biar kita kasih kesempatan yang lain. Udah kejang pula. Enggak, kau nggak tahu ngapain dilanjutin. Oke, Loh, kutanya sama kau terakhir kamu kalau nih. mau bawa bohong sama aku Apa- nggak bisa. Apa penyebab Daud sujud dan bertobat? Baca tuh di tafsir apa? Udah, selamat tinggal Uncup. Kau nggak tahu jawabannya. Selamat tinggal Uncup. Kau tak tahu jawabannya. Uncup. Di sini jelas-jelas di sini ada perumpamaan mengenai apa? Kambing. Ini saya bahas ini di buku saya. Teman-teman yang pernah beli buku saya kira-kira 2 tahun yang lalu pasti udah tahu cerita ini. Ini ada di buku saya ini, saudara-saudara. Silakan dicek, dibaca saja di situ ya, saudara-saudara ya. Oke. Kita kasih naik dulu. Kabalindo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Muslim, Bang. Muslim lah. Saya cuma mau bilang ini aja. Saya selalu ngikutin nih apa namanya nih room Edis TV nih. Saya kira jago. Baru ini saya lihat, aduh kacau. Tak jago-jago amat berarti ya. Kacaunya gimana? Lari. Ditanya kacaunya gimana? Lari. Bondil. Nggak saya loh yang nurunin teman-temannya, dia lari sendiri ya. Mau kutanya di mana kacaunya? Kau nggak bisa jawab. M. Afan, Muslim. Nggak enak ngomong sama tukang tipu. Lari lagi ya. Lari, saudara-saudara, tak berani. Sedangkan si Uncup saja sudah ngakui kok tadi melakukan kekerasan. Gimana? Nggak ada yang nurunin dia, teman-teman. Nggak ada yang nurunin dia. Dia sendiri kok yang lari. Halo Edis. Hasanuddin Muslim. Iya saya Muslim Des. Iya, sudah menyimak atau mau kembali lagi ke tema? Enggak, saya cuma ketawa aja. Kamu kalau sudah terpojok kamu langsung kick orang gitu ya? Terpojoknya di mana? Jelasin dulu tadi itu. Terpojoknya di mana? Kamu terpojok Orang tadi di saya Bible tanya kan? dia, orang saya di Bible- tanya dia di- penyebabnya di Bible kan bukan, Daud jangan sujud jangan bertaubat, bicara nggak dulu ada itu, kok. bukan bicara itu kok. Yang mana? Tadi di Bible kan ada di situ tertulis ya kan? Apa? Tertulis apa? Berikanlah istrimu pada orang lain untuk tidur di siang hari. Kamu kan terpojok. Berikanlah istrimu. Mana bunyinya seperti itu? Ada di Bible itu loh. Kamu Kau jangan aja menghindar punya kalau aja ditanyain enggak. Bible. Kau aja nggak punya Bible, gimana? Kamu ini gaya, suaramu kemayu banget gitu, Des. Enggak, kau Kamu aja gaya? nggak punya Bible, gimana kamu itu? Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya, kamu gaya? Kamu homo ya? Suaramu itu kemayu Kau banget. kalau ngomong-ngomong seperti itu, kau nanti kena ban sama TikTok. Coba aja. Kalau Bilang kau aja, percaya. nggak urus saya. Kamu LGBT ya? Suaramu itu- Hasanuddin. Kamu pikir Sudahlah kau nggak berani bahas tema, lari kau kemana-mana.
Sudah habis argumen mereka, saudara-saudara, ya. Habis argumen mereka. Nggak ada yang sanggup. Sedangkan si Uncup saja sudah ngakui loh. Si Uncup sudah mengakui si Uncupnya mereka. Aduh. Cuek Muslim. Udah kalah kau Dis. Banyak kali ceritamu sama Pak Yusuf. Ternyata tadi. banyak Muslim yang nonton ya. Banyak Muslim yang nonton, saudara-saudara. Panas dingin mereka, saudara-saudara, panas dingin. Jadi gimana? Sudah kau akui? Kejang kau dibuat Pak Yusuf. Sudah kau akui? Udah kejang-kejang. Sudah kau akui kalah belum? kau. Udah. Sudah kau akui Muhammad melakukan kekerasan kepada Aisyah? Udah kau lakukan nggak? Istrimu Cuek nggak kau jawab itu. Gimana? Udah kau lakukan Gimana? nggak itu istrimu? Kau jawab itu loh, sesuai tema itu loh. Gimana? Des, Sudah kau jawab, sudah kau lakukan belum? Sudah kau lakukan, sudah kau contoh belum? Si Ucup nggak mau dia. Si Ucup tidak mau mencontoh Muhammad katanya. Gimana? Kau mau nggak mencontoh Muhammad? Kau mau nggak mencontoh Muhammad? Udah kau lakukan Mau nggak kau apa yang contoh dibilang Muhammad? Tidak berani juga dia, saudara-saudara. Tidak berani juga dia, saudara-saudara. Kau mau lakukan kekerasan nggak sama istrimu? Mau contoh Muhammad nggak? Kau mau contoh Muhammad nggak? Mau kau contoh nggak Muhammad? Mau kau contoh nggak Muhammad? Tidak berani, tidak berani, saudara-saudara. Kita tendang dia, saudara-saudara. Tidak berani dia, saudara. Nangis kau di bawah sana, kau nangis kau di bawah itu kau. Nangis dia di bawah itu tuh. Sialan saya ditendang kata dia. Saudara-saudara ya. Memang kualitas mereka, wah makasih Kak Ni. Tuh enak tuh, saya dikasih bebek, kau ditendang ke bawah kan, enak kan? Ya rasakan. Nangis kau di bawah sana, ngintip kau di bawah sana kau. Ngelihat kau saya dapat bebek, kau nangis kau kan? Aduh sialan, NSTP dapat bebek, aku dapat kaki kan? Mana dia mengambil istri orang, Tuhan akan membalas bahwa itu dilakukan sembunyi sebentar. Ini firman Tuhan yang dibawa Nathan bukan? Iya. Firman Tuhan yang dibawa Nathan. Kalian imani? Jelas. Oh jelas. Kalau kalian imani, sudahkah kalian contoh firman Tuhan tersebut memberikan istri ke tempat umum? Itu kan teguran sudah kepada Daud. Contohnya ada gitu. Ayo, teman-teman, saksikanlah bagaimana si Uncup. Saksikanlah bagaimana astaga Uncup kayak begitu nggak paham. Lihat orang-orang pada ngetawain kamu itu. Astaga Uncup kayak gitu kamu nggak paham. Firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Ya, aku mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Di sini firman Tuhan yang dibawa Nathan, dan contoh dari firman Tuhan ini ya ya, sudahkah kau imani? Oke, Ucup. Kalau kau imani, gantian, gimana kayak kemarin aja kita gantian ngomong. Bentar, belum selesai. Selesaikan. Kalau kau imani, maka kau contoh firman Tuhan ini, yang mana firman Tuhan ini melakukannya seperti ke keluarga Daud. Maka keluargamu yang mengimani ayat ini, kamu harus berikan istrimu ke tengah umum dan di depan matamu mereka, bahasanya nanti rungkat pula. Ayo, sudahkah kau imani? Ya, melihat istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu. Sudahkah kamu mengimani firman Tuhan ini untuk memberikan istrimu tidur dengan orang lain di siang hari? Coba jawab. Ini kan di kitab Kristen ya. Kata Edis di firman ini yang dibawa Nathan ini diimani. Sekarang apakah Kristen memberikan istrinya tidur dengan orang lain? Coba jawab kau. Sudah bisa gantian. Kalau sudah gak kabari.
Sudah selesai? Udah. Baik. Ucup, tadi kan sudah saya bilang sama kamu bahwasanya ayat ini jelas sekali tertulis di situ mengenai datangnya seorang nabi kepada Daud. Siapa nabi itu? Namanya Nathan. Sudah? Udah, ya. Kenapa Tuhan mengutus Nathan kepada Daud? Karena Daud di pasal sebelumnya dia mengambil istri orang. Bagaimana cara dia mengambil istri orang? Dengan cara sembunyi-sembunyi. Bagaimana caranya? Perhatikan. Daud itu secara tidak sengaja melihat perempuan sedang mandi dari atas soto rumahnya. Kemudian dipanggilkan perempuan itu. Ya. Singkat cerita, tidurlah mereka. Ya. Lalu suami perempuan ini dipanggil Daud untuk pulang. Supaya apa? Supaya tidur dengan istrinya, biar tidak ketahuan kalau Daud yang menghamili. Sudah? Tetapi istrinya ini menolak. Dia menolak ke suaminya Uria ini. Apa? Suaminya Uria, dengarkan, Terus? suaminya Betseba. Iya, terus? Suaminya Betseba ini dipanggil, Terus? kemudian disuruh pulang oleh Daud tidur dengan istrinya tapi tidak mau. Lalu digunakanlah kesempatan itu oleh Daud dengan cara menyuruh dia bertempur di pasukan depan. Lalu matilah dia dan diambillah istrinya. Dengan kejadian itu murkalah Tuhan kepada Daud, diutuslah Nathan kepada Daud dengan Intinya apa sih? Kau baca puisi atau apa? Ucok, kau kan nanya sama saya. Kau kan nanya baca sama puisi saya. atau apa? Ucok, Aku udah baca itu. kau nanya sama saya tadi, kau ngomong saya diam. Gimana? Atau kamu aja yang ngomong? Loh, Kak, Nggak, gini. yaudah, kamu Aku aja tanya ngomong. dulu, kamu imani nggak? Kau aja yang ngomong kalau gitu. Lah, Gimana kamu saya imani mau nggak? ngomong? Gimana saya mau ngomong kau ngomong? Ya sudah, aku dengar. Jangan baca puisi. Kan sudah saya bilang tadi sama kamu biar kamu ngerti konteksnya. Saya jelasin pun kamu nggak ngerti. Ayo, coba. Gimana mau ini ngomong seperti itu, kamu aja ngoceh terus gimana? Ayo, kita dengerin dulu ya. Ya percuma orang kamu potong-potong. Ayo mau sudah, ngapain? kau jangan marah-marah, jangan panik kenapa? Bukan saya lagi jelasin kau ngomong terus gimana? Tadi kan sudah ku Makanya bilang. kalau kau jelasin nggak- itu bukan bisa baca nggak puisi. ganti-gantian ngomong? Kau bilang tadi oke gantian. Sudah, ayo. Sekarang aku dengerin kau sekarang. ngomong kau panas, kau potong-potong. Gimana? Ya cepet, intinya gitu. Apa Ya. gitu loh. Intinya lalu Nathan berbicara kepada Daud dengan perumpamaan tadi itu. Ya. Apa pula? Perumpamaan pula. Nah, tadi udah ku baca, kau nggak dengar. Itu perumpamaan gitu. Loh, tadi kan sudah dibuat ada dua orang dalam satu Teman-teman, kota. firman Tuhan ini cuma perumpamaan. Kagak kau imani. Ucup. Kagak kau imani, gadis. Macam mana pula Edis ini muter-muter ke sana sini baca puisi, katanya habis baca puisi malah ini perumpamaan. Ayah. Astagfirullahaladzim. Gimana kayak gini? Ini kan premisku kayak gini, Dis ya. Ya di sini tertulis beginilah firman Tuhan. Firman Tuhannya seperti apa bunyinya? Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu. Ini kan firman Tuhan yang wajib kalian imani, apalagi di Bible. Contohnya sudah ada tentang masalah keluarga Daud. Nah, sekarang Kristen apakah sudah melakukannya? Kalau Anda mengatakan beriman dengan firman Tuhan, maka Anda harus tiru gitu, memberikan istri Anda tidur dengan orang lain di siang hari. Sudah? Tuh. Dah. Sudah. Nanti kalau saya ngomong lagi, nanti kamu kepanasan nggak? Yang penting jangan kumur-kumur lah. Baik. Baca puisi pula ntar kau. Baik. Jadi Ucup, dengarkan Ucup ya. Pertama-tama, yang ingin saya beritahu sama kamu, betapa memprihatinkannya pola pikir kamu, Ucup. Di sini jelas-jelas mengenai teguran Tuhan kepada Daud dengan perantaraan Nathan. Saya heran, kok bisa logikamu harus melakukan hukuman Tuhan itu
kita ini kamu, aduh, saya nggak ngerti pola pikirmu. Oh, Oke Ucup, gitu. Sebentar. Tadi saya bilang sama kamu mengenai perumpamaan, kamu nggak percaya ya? Masa firman Tuhan perumpamaan? Gini Ucup, dengarkan. Cerita yang barusan kita baca tadi, kenapa kau jiplak di Quranmu? Kenapa dijiplak Muhammad di Qurannya? Loh, belum ke Al-Quran lagi. Takut. Enggak, sebentar. Aku buktikan. Aku pindah ke mau buktikan. Al-Quran. Sebentar. Aku mau buktikan bahwa itu dijiplak Muhammad di Qurannya. Gimana? Ya jelasin dulu Berani nggak? ini. Enggak. Kau nggak berani. Takut. Lari. Lari. Kenapa kau Lari. nggak mau jelasin ini? Lari. Aku Ucup, dengerin kamu. dengarkan. Ucup, dengarkan. Kau buka Quran surat Shad. Sudah? Apa pula? Ini saya buktikan ada di Quranmu. Saya buktikan itu. Terus, Ya. terus. Kita mulai dari 21 sampai 25. Apa pula? Saya bacakan. Saya Baca. bacakan. Dan adakah sampai kepada kamu berita orang-orang yang berperkara ketika memanjat pagar? Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu terkejut karena kedatangan mereka, mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari antara kami berbuat zalim kepada yang lain. Siap-siap ketawa Maka nih. berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka itu. Perhatikan ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu bersyukur beda dan cerita. bertaubat. Beda Ucup, cerita. dengarkan. Kutanya Oke, sama lanjut. kau. Kalau kau mau Dengarkan. lanjut. Kutanya sama kau Ucup. Apa sebab musabab di sini Daud bertobat? Loh, Kesalahan bukan apa yang dibuat dia? bertaubat di situ kan Bertaubat ini loh. Beda dengan cerita kau tadi. Perhatikan, Ya. Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, lalu ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Kau bilang nggak bertaubat? Oncop. Des. Di mana di Al-Quran? Sudahlah, Al-Quran itu ontek-ontek, dikatakan tidak seperti yang di sempurna lagi Bible. ontek-ontekannya. Mana? Adakah di Al-Quran berkata berilah istri-istrimu Ucup, ke kutanya sama tempat kau. umum? Kagak Dengarkan, ada. kutanya sama kau. Apa sebab musabab di sini Daud bertaubat? Apa? Mana tadi? Quran surah Shad. Mana tadi? Baik. Sesungguhnya, bentar. Uncup. Kau Bentar baca di ya. tafsirnya itu. Itu Ketika tentang mereka apa? menemui Daud, lalu dia Di terkejut tafsirnya karena itu kedatangan mereka. Mereka tentang berkata, Daud, janganlah Ucup. takut. Mengambil istri Berdua. Uria, Loh, aku Ucup. mau baca. Dis, aku mau baca. Mau baca kata kamu sama kan dengan Bible tadi? Ya. Udah dibilang ontek-ontek kok. Ontek-ontek. Kata kamu kan sama Nyontek. di mana di Al-Quran itu dikatakan berilah istrimu kepada Oke, orang lain. enggak, Mana? sekarang gini. Kalau gitu kau jelaskan Mana? apa sebab musabab dia bertaubat? Lah, kamu jelaskanlah. Ini waktumu. apa Jelaskan sebab- Bible-mu. Baik. Kalau komparasi ke Al-Quran, nggak ada di Al-Quran dikatakan berilah istrimu. Nggak ada. Dengarkan. Di dalam buku-buku tafsir, ini mengenai Daud yang mengambil istri Uria alias Batseba. Buka tafsirnya. Kok? Oke, saya bukakan. Mana? Saya bukakan. Tafsir. Tadi terus gimana? Ada nggak di Al-Quran dikatakan seperti di Bible-mu? Kau katanya mau tafsir. Iya, Gimana kamu sih? Gini, sekalian kamu mencari tafsir ya. Ada nggak di tafsir itu berikanlah istri-istrimu kepada orang lain? Yang seperti kau tuduhkan mana? Uncup, Ayo. kau kan mau baca biar ku bacakan. Katanya ada di Uncup, Al-Quran. Uncup, ini mau saya bacakan kan, gimana? Kan ngarang kan Ini teman-teman mau saya bacakan ngarang gimana, kan? Uncup? Gimana mau saya Ngarang bacakan? lagi kan? Mau saya bacakan ini Uncup. Kau kok lari?
Ayo. Ini mau saya Di mana? bacakan. Dikatakan di tafsirnya sama dengan Bible itu mana? Baik, saya bacakan sama kamu, saya bacakan. Ibnu Katsir. Ayo, baca. Kita dengerin Edis berpuisi dulu malam ini ya. Nih. Saya bacakan Usup ya. Ini panjang nih Usup, panjang nih ya. Apa pula Para panjang? ulama tafsir. Kau mau baca? Ini loh, para ulama tafsir, kata kok ketawa terus gitu nanti saya nggak bisa baca. Dengarkan. Oke. Para ulama Bacain intinya. Ada nggak seperti kosakata Ini di Bible? panjang. Ini panjang. Ya, kamu lihat aja di tafsir itu ada nggak seperti di Bible, berikanlah istrimu kepada orang lain untuk ini tidur di siang hari. Uncup, ini panjang. Dengarkan. Iya, aku cuma satu minta. Tafsir kau itu ada takut, nggak? Uncup mau saya bacakan sama kau mau Oh lari. ya sudah, Uncup, aku denger dulu. tafsirnya. Mau lari kau Uncup. Kau jangan lari. Kau Ayo, jangan lari. baca. Enggak ada larinya aku samamu. Di sini di buku-buku tafsir jelas di sini dikatakan ya. Misalnya nih, ya. Apa? Nih, saya bacakan. Imam Bukhari mengatakan sehubungan dengan tafsir ayat ini bahwa telah menceritakan kepada kami Tampilin di layar biar yang lain bisa baca juga. Ucup, ini saya lagi baca di aplikasi satunya. Tampilin di layar napa? Ya udah kamu aja kalau gitu yang baca dah. Kamu nggak percaya sama saya kok? Gimana? Kamu aja. Ya iya, kamu ngapain nyuruh percaya saya sama kamu? Kamu nyuruh saya bacain kamu nggak Iya, percaya. kamu tampilin di layar seperti Nggak aku bisa, nampilin saya bacakan Bible di sini. kamu. Nggak bisa orang saya layar saya pakai panik anu kok. pula ah. Enggak, ini saya bacakan. Tampilin di layar biar yang lain juga baca. Gimana kamu nih Uncup? Tampilkan. Ayo, tampilkan. Berani nggak kamu tampilkan? Ayo. Sekarang gini aja, Suf. Saya tanya sama kamu, penyebab apa? Daud Pindah di sini sujud lagi. apa? Enggak, penyebab Katanya Daud sujud apa? ada tadi. Enggak, penyebab Daud sujud apa? Astaga. Penyebab Daud sujud apa? Lu udah kejedot Uncup lari. Penyebab Daud sujud apa? Des. Ada nggak di tafsir itu di Penyebab Al-Quran Daud surah Shot sujud apa? sebagaimana yang Penyebab Daud dikatakan sujud oleh apa? Bible-mu? Penyebab Daud sujud apa? Ayo, apa? coba. Ada nggak di Enggak tahu dia. Buat saudara gereja YouTube, apa pandangan kalian tentang perihal video di atas tadi yang saya sudah bagikan? Saudara-saudara bisa komen di kolom komentar. Kalau bisa, saudara cukup komentar dengan kata-kata baik atau doa ya, gitu ya. Katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus Maha Besar atau Yesusku sangat dahsyat gitu ya. Hanya dengan menulis itu, saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas di kolom komentar, katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus Maha Besar. Terima kasih buat saudara-saudara yang selama ini mendukung pelayanan kita, mau itu di gereja YouTube, mau itu di yayasan kita, Yayasan Cipta Pelita Kasih yang saat ini sudah terbangun di daerah yang tidak bisa kita sebut lah ya, karena ini membawa riskan juga kepada kaum-kaum yang berbeda agama, karena kita kemarin juga sempat didatangin yayasan ini dan menurut saya ini lebih baik kita jaga gitu, karena Yayasan Cipta Pelita Kasih ini adalah yayasan untuk tempatnya memberikan ilmu ataupun pengajaran ya, pengajaran untuk umat yang sudah menerima Tuhan Yesus. Kalau saya nanti bilang murtad, saudara marah lagi. Jangan udah nggak murtad lagi tuh namanya gitu. Terima kasih, dan masih banyak lagi yang kita harus garap pelayanan-pelayanan kita ke depan. Kayak kemarin kita, puji Tuhan, kita bisa melayani di Malaysia bersama Pastor Tony. Kita melayani di sana sangat luar biasa, saudara. Di sana banyak sekali TKI, TKW yang sangat ingin rindu mengenal firman Tuhan. Apalagi yang kemarin kita sempat
live juga di sana. Banyak sekali orang-orang Nepal yang memuliakan nama Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan itu sangat luar biasa. Saya aja kaget di pelayanan Nepal, mereka bagaimana mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan di Malaysia juga TKI-nya sangat luar biasa, kerinduan mereka melayani Tuhan sangat-sangat dahsyat. Itu pengalaman saya pertama kali datang ke Malaysia untuk melayani ya. Biasanya saya terakhir ada pekerjaan ke Malaysia, tapi kali ini saya putuskan untuk ikut serta melayani di Malaysia. Sangat-sangat luar biasa, saudara. Ini membuat hati saya luar biasa. Itu, dan saya berpikir bahwa jangan-jangan gereja YouTube dipakai untuk ini juga gitu. Ke misi-misi ke bahkan bukan ke desa-desa, ke luar negeri gitu. Saya bawa dalam doa, dan terima kasih juga buat dukungan saudara. Doa kita akhirnya bisa hampir 2 minggu ya pelayanan kita setelah kita dari Malaysia. Tadinya kita mau ke Batam, tapi karena satu hal akhirnya kita dipanggil untuk ke Singapura. Kita akhirnya ke Singapura untuk melayani di Singapura sekitar 3 hari. Ya, puji Tuhan kita bisa doa keliling di beberapa titik, dan itu sangat luar biasa menurut saya ya. Puji Tuhan, pelayanan kita menjadi berkat ya di Singapura khususnya. Dan akhirnya saya terpikir bahwa kita akan membuat misi untuk doa keliling ke luar negeri gitu. Mau kemana pun itu. Saya juga lihat orang-orang di Yayasan Cipta Pelita Kasih khususnya layak untuk go gitu, untuk jalan ke pedesaan, ke misi ke luar negeri. Kita buat sistem seperti itu, dan mohon dukungan doa biar orang-orang yang di yayasan kita ini kuat dan berani gitu ya. Intinya sih kuat dan berani gitu. Selain di media sosial, tapi mereka bisa interaksi, ketemu langsung sama audiens gitu, target gitu ya. Dan saya percaya itu akan terjadi gitu ya. Masih bawa dalam doa untuk pelayanan misi ke luar negeri, karena luar negeri itu kan budgetnya gede dan kita harus calling banyak orang gitu ya. Kayak kemarin aja kita puji Tuhan berjumpa dengan pendeta-pendeta yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura. Jadi buat saudara-saudara yang tinggal di luar negeri, info ke saya, info di bawah gitu ya, biar ya lumayan lah buat numpang tidur. Kita bisa doa keliling ataupun gereja-gereja ataupun persekutuan lah, persekutuan kecil besar mau mengundang kita, monggo, kita sangat siap untuk melayani gitu kan. Seperti kita kemarin itu Malaysia, Singapura, semuanya terschedule, dan puji Tuhan diberkati gitu ya, bersama Pastor Tony juga. Beliau datang dari Amerika, US, dan siap untuk melayani di Indonesia, dan lanjut ke Malaysia, lanjut ke Singapura. Itu tadinya kita mau juga ke Thailand, ke Batam juga ya, karena tinggal nyebrang dari Singapura, tapi ada 1-2 hal yang membuat kita terkendala. Akhirnya kita putuskan stay di Singapura. Itu saudara, terima kasih buat kesempatannya, buat doa, buat berkat, buat dukungannya ya, karena sangat luar biasa. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.
Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.